Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, izinkan saya untuk sharing terkait dengan menjaga jejaring dan meningkatkan ketahanan UMKM di era cyber. Waspada cybercrime, jalin jejaring, serta bangun literasi digital. Bapak Ibu yang baik, resiliensi atau ketahanan organisasi penting bagi kelangsungan dunia usaha. Resiliensi organisasi atau yang sering disebut sebagai daya tahan bisnis merupakan kemampuan organisasi untuk tetap kuat, cepat pulih, dan tetap bisa move on, tetap jalan meskipun ada gangguan atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Kenapa sebenarnya resiliensi itu penting? Karena tantangan pasti akan selalu datang, Bapak Ibu. Baik kita sebagai manusia maupun dunia organisasi sama saja. Apalagi saat ini di era digital, serangan cyber, pandemi seperti COVID kemarin, persaingan sampai gangguan sistem yang sangat sederhana pasti akan muncul. Yang penting adalah kesiapan kita untuk menghadapi, bukan menghindari. Nah, di sini UMKM yang tangguh tidak saja akan tetap bertahan pada saat krisis, tapi juga belajar dan berkembang dari pengalaman tersebut. Bapak Ibu yang baik, kita hidup sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. UMKM pun sama. UMKM tidak akan bisa berjalan sendiri dan hidup sendiri, survive sendiri di dalam persaingan bisnis yang kuat. Kolaborasi sangat penting untuk bisa bertahan di dunia digital. Kolaborasi yang ada pada saat ini adalah kolaborasi yang memang diwarnai dengan digitalisasi yang kuat. Semua sektor, baik dari usaha kecil sampai dengan perusahaan besar seperti perusahaan multinasional dan perusahaan global, menjadi saling terhubung dan saling dukung untuk bisa maju bersama. Untuk itu, UMKM memang butuh untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama, menjalin kerjasama dengan jejaring yang semakin luas dan tidak berjalan sendiri. Kita berharap bahwa UMKM tidak hanya pintar dalam berproduksi, tetapi mereka juga pintar untuk mencari mitra yang baik, membangun komunitas yang kuat, serta melaksanakan koneksi antar mitra dengan baik, sehingga mereka bisa berkembang dan bertahan pada saat krisis. Nah, Bapak Ibu, yang kita akan bahas hari ini adalah yang terkait dengan cyber, terutama terkait dengan cybercrime. Cybercrime ini merupakan bagian dari konteks besar yang merujuk pada sesuatu yang terkait dengan dunia digital. Ada cyber security, ada cybercrime, ada cyber attack. Tetapi intinya kita akan bicara terkait dengan kejahatan yang dilakukan melalui internet. Hubungan cybercrime dengan UMKM ini sebenarnya cukup dekat, Bapak Ibu. Terkait dengan kerjasama yang kita lakukan, UMKM semakin terhubung secara digital dengan para mitranya. Aktif secara digital, melakukan transaksi secara digital, tetapi bahkan mungkin ada banyak UMKM yang langsung born global, yang langsung bergerak di dunia internasional. Nah, dengan semakin terhubungnya secara digital, tentu saja resiko serangannya juga semakin kuat, Bapak Ibu. Kolaborasi lintas platform dengan mitra yang tersebar di seluruh dunia membuka peluang untuk berusaha, peluang untuk berkembang, tetapi juga membuka peluang untuk dimasuki kejahatan-kejahatan dari berbagai sisi. Untuk itu, keamanan cyber perlu menjadi prioritas pada kehidupan UMKM di hari-hari operasionalnya. Nah, dampak serangan cyber ini tentu saja bukan saja terkait dengan dampak finansial ya, Bapak Ibu. Kemungkinan kerugian seperti kehilangan data pelanggan, reputasi yang rusak, hilangnya kepercayaan mitra, serta bahkan terhentinya kolaborasi dan menghalangi munculnya inovasi-inovasi baru bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi logis terhadap dari serangan cyber yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Tetapi sesuai dengan salah satu konsep yang muncul, kita juga mengenal yang namanya perilaku teritorial. Perilaku teritorial ini adalah perilaku yang secara natural muncul pada makhluk hidup, Bapak Ibu. Perilaku ini muncul untuk melindungi, membatasi, bahkan menguasai gitu ya, apa yang kita rasa kita miliki supaya tidak bisa diakses atau digunakan oleh pihak lain.
Tentu saja niatnya baik ya, Bapak Ibu, untuk melindungi hak milik kita atau hak yang kita rasakan kita miliki lah gitu ya, walaupun itu mungkin bukan milik kita sebenarnya gitu. Nah, perilaku teritorial digital ini bisa muncul sebagai hasil dari kejahatan cyber. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kemudian mengalami bahwa sistem komputer Bapak Ibu dihack, tentu saja ada keinginan untuk melindungi. Nah, tetapi kita juga sering muncul dengan respon yang tidak kita sadari bahwa ternyata respon itu justru akan mengganggu keberlangsungan dan daya tahan hidup dari UMKM. Karena takut dibobol, kita menjadi tertutup pada dunia. Kita memiliki rasa takut untuk diserang sehingga kita jadi enggan berbagi informasi terutama pada mitra. Ketika kita enggan berbagi informasi, tentu saja ini akan mengganggu proses kerjasama kita dengan mitra dan tentu akan menutup ya peluang kita untuk menggali ide-ide baru, menuangkan pada konteks inovasi-inovasi produk yang baru. Hal ini akan berakibat pada pertumbuhan yang melambat dan bisa saja pada kondisi yang sangat ekstrim akan menutup kemungkinan kita gitu ya beroperasi pada konteks pasar yang lebih luas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, salah satu solusi yang kita bisa tawarkan adalah literasi digital serta pemahaman atas budaya keamanan digital. Mulai dari mengajarkan keamanan dasar, melibatkan keseluruhan anggota tim untuk bertanggung jawab bersama, bahkan menggunakan sistem keamanan yang mudah yang sesuai dengan kapasitas UMKM. Nah, di sini Bapak Ibu kami mengajukan bahwa untuk membentuk ketahanan UMKM yang baik, kita perlu membangun kolaborasi yang aman, sehingga bisnis kita tetap akan berlanjut. Jejaring yang sehat, cari partner yang kuat, melakukan literasi yang baik gitu ya pada tim dan partner kita, mengurangi resiko, akan meningkatkan ketahanan, sehingga kolaborasi tetap berjalan, inovasi juga tetap hidup. Sehingga langkah kerjasama yang bisa kita lakukan dan juga yang cukup sederhana adalah satu, misalnya ganti password secara berkala. Lakukan minimal 3 bulan sekali. Kemudian backup data secara rutin. Ini paling mudah ya Bapak Ibu pakai flash disk atau pakai hard drive atau sekarang pakai cloud gitu ya. Nah, lalu yang ketiga edukasi tim kita dan juga mitra kita Bapak Ibu terkait dengan penipuan online atau apapun itu yang membuat mereka menjadi lebih sadar bahwa ada sesuatu yang mengganggu organisasi. Dan yang keempat adalah membangun komunikasi yang terbuka antar mitra. Komunikasi ini penting Bapak Ibu. Bahkan ketika Bapak Ibu diserang dalam konteks cybercrime, beritahu mitra bahwa kita sedang mengalami hal ini. Dan ini akan membangun kepercayaan yang lebih baik antara usaha yang dimiliki oleh Bapak Ibu dengan mitra masing-masing. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya Dian Ekwati, Ketua Research Group untuk Human Capital dan Organizational Studies, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saya ingin menutup presentasi kali ini dengan salah satu kutipan Bapak Ibu, bahwa resiliensi UMKM dibangun dari dua hal, kerjasama dan kesiapan digital. Jangan biarkan ketakutan kita atas cybercrime membatasi pertumbuhan kita. Dengan literasi cyber dan budaya kolaboratif, kita bisa tumbuh bersama, merasa aman, dan tetap memberikan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.